Hai, selamat berjumpa kembali anak-anak kelas 6 bersama Teacher Albert dalam muatan pelajaran matematika. Kali ini kita masih membahas tentang bilangan bulat, terlebih tentang operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Baik, di dalam bilangan bulat juga terdapat operasi hitung campuran. Nah, di dalam menyelesaikan operasi hitung campuran ini pasti memiliki syarat-syaratnya. Ya. Yang pertama, selesaikan dahulu operasi yang berada di dalam kurung. Jika di dalam operasi itu penulisannya ada operasi yang ada dalam kurung, selesaikan dulu yang ada dalam kurung. Yang kedua, jika terdapat operasi hitung penjumlahan atau pengurangan dengan operasi perkalian atau pembagian, maka dikerjakan lebih dahulu perkalian atau pembagian. Jika terdapat operasi penjumlahan dan pengurangan atau perkalian dan pembagian, maka diselesaikan secara berurutan dari kiri. Oke, supaya lebih jelasnya, perhatikan penyelesaian contoh soal berikut. Oke, jadi teacher akan memberikan contoh. Perhatikan baik-baik ya. Misalnya ini teacher bagi dulu dia punya papannya. Operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Contoh nomor 1 misalnya ini ini teacher kasih contoh yang penjumlahan dan pengurangan dulu. Misalnya 5 kurang negatif 3 tambah 7 ya, sama dengan titik-titik. Ya, ini ada operasi pengurangan, ini ada operasi penjumlahan. Penjumlahan dan pengurangan ini kalau kita lihat seperti ini, maka kita selesaikan saja dari kiri. Berarti 5 kurang negatif 3 tambah 7. Nah, sekarang kita lihat ini aturan pengurangan bilangan bulat. Ini tanda kurang bertemu dengan tanda negatif berarti jadinya positif. Jadi kita tulis 5 tambah 3 tambah 7. Jadi hasilnya sama dengan 5 tambah 3 sama dengan 8 tambah 7 sama dengan berapa? 15. Berarti 5 kurang negatif 3 tambah 7 sama dengan hasilnya 15. Oke. Contoh yang kedua. Ya. Misalnya ada soal seperti ini. 12 bagi buka kurung 6 tambah negatif 3 ya. Oke. Nah, ini hasilnya sama dengan titik-titik. Aturan tadi dikatakan bahwa jika ada operasi yang ada dalam kurung, selesaikan yang ada dalam kurung lebih dahulu. Ini kita selesaikan dahulu. Berarti ini kita tinggal kasih turun saja 12-nya ke bawah. Berarti kita tulis 12 bagi ya 6 tambah negatif 3. Berarti positif ketemu negatif jadi negatif toh. Kita ubah dulu jadi 6
positif dengan negatif jadi negatif. Negatif itu artinya kurang, berarti 6 kurang 3. Nah, selesai. Jadi kita tulis 12 bagi 6 kurang 3 sama dengan 3, sama dengan 12 bagi 3 sama dengan 4, karena 4 kali 3 sama dengan 12. Berarti 12 bagi 6 tambah negatif 3 hasilnya 4. Oke. Yang berikut contoh nomor 3. Yang berikut misalnya negatif 75 terus bagi dengan 25, negatif 75 bagi 25 tambah negatif 100. Ini kita lihat tidak ada tanda kurungnya, cuma sini ada pembagian, ini ada penjumlahan. Berarti kita selesaikan dulu pembagiannya. Berarti kita cari dulu 75 bagi 25 sama dengan 3. Iya, ini negatif, positif, dari hasilnya negatif. Negatif 3 tambah ini tetap negatif 100 kurung. Ingat ini negatif berarti negatifnya semakin bertambah. Berarti 3 tambah 100 sama dengan 103, tapi tandanya negatif. Sorry ya, kita hapus dulu. Ini jadinya negatif 103. Oke. Contoh 3, sekarang contoh 4. Ya, misalnya 150 dikurang 12 dikali 10 dibagi 3. Ya. Sama dengan titik-titik. Lalu kita cari ya. Ingat ini pengurangan, ini perkalian, ini pembagian. Berarti sini kita selesaikan perkalian dengan pembagiannya dahulu. Nah, sekarang kita lihat kalau kita mau selesaikan pembagiannya dahulu, 10 bagi 3 ini hasilnya koma nanti. Maka kita tulis dulu ini. Selesaikan dulu perkaliannya. Tapi yang ini tetap kita tulis kasih turun ke bawah. Jadi tetap 150 kurang 12 kali 10 sama dengan 120 bagi 3. Ya. Ini tadi negatif ya, sorry. Ini negatif 150. Sini ada pengurangan, ada pembagian. Berarti kita selesaikan dulu pembagiannya. Yang ini tetap ditulis negatif 150 kurang 120 bagi 3 40. Nah, ini negatif kurang lagi. Berarti minusnya semakin negatifnya semakin banyak. 150 ditambah 40 jadinya 190. Tandanya tetap
negatif. Jadi hasilnya negatif 190. Contoh lagi 1 ya, 5. Misalnya ada soal seperti ini, 21 kali 13, 21 kali 3, bukan 13 ya, 21 kali 3 kurang 17 tambah negatif 40. Nah, sekarang perkalian pengurangan penjumlahan. Di sini kebetulan dalam kurung, berarti kita selesaikan dalam kurung. 21 kali 3 sama dengan 63 kurang 17. Ini positif dan negatif, jadi negatif ya, negatif 40 kurang 40 jadinya. Berarti sekarang kurang, selesaikan dari kiri. 63 kurang 17, cakar. 63 kurang 17. Nih misalnya teacher kasih cakar di sini, 63 kurang 17. Perhatikan yang tidak mengerti, kurang 3 kurang 7 tidak bisa. Pinjam 1 dari 6, ini jadi 5, ini jadi 13. 13 kurang 7 6, 5 kurang 1 4. Ya, jadi sini hasilnya sama dengan 46 kurang 40. 46 kurang 40 sama dengan hasilnya 6. Jadi 21 kali 3 kurang 17 tambah negatif 40 hasilnya 6 positif. Oke. Next ya. Masih di sini teacher kasih contoh lagi, masih contoh tentang operasi hitung campuran. Ya. Ini teacher coba nomor yang ke-6 ya. Contoh 6. Teacher bagi negatif 75 kali 3 tambah negatif 5 kali negatif 25. Oke, sama dengan titik-titik. Sini kita lihat, sini ada perkalian, penjumlahan, dan perkalian. Kita kerjakan dulu perkalian di depan. Kebetulan tidak ada tanda kurung tuh. Negatif 75 kali 3. Negatif kali positif berarti sebentar hasilnya negatif di sini. Berarti sini kita kali 3 kali 5 sama dengan 15. Terus 5 ingat 1 di otak. 3 kali 7 21 tambah 1 tadi jadi 22. Hasilnya negatif 225 tambah di sini ada perkalian lagi di sini. Negatif kali negatif pasti positif ya. 5 kali negatif 5 kali negatif 25 berarti 5 kali 5 25, terus 5 ingat 2, 5 kali 2 10 tambah 2 sama dengan 12 positif ya, 125. Karena ini negatif dan negatif tadi, ini positif. Dan negatif 225 tambah 125 berarti negatifnya berkurang. Jadi kita akan cakarnya jadi 225
dikurangi 125. 5 kurang 5 0, 2 kurang 2 0, 2 kurang 1 1. Jadi hasilnya, karena negatifnya ada di angka yang besar, berarti hasilnya negatif. Ya, hasilnya negatif 100. Nomor 7. Ini ada 2 kali negatif 75, terus tambah 250, tambah 250 kurang 300 bagi negatif 6. Ya. Nah, ini ada perkalian, ini ada penjumlahan, ini ada pengurangan, ini ada pembagian dalam kurung. Kita selesaikan dulu yang di dalam kurung ini. 300 bagi negatif 6. 300 bagi negatif 6. Berarti positif bagi negatif, hasilnya negatif 300 bagi 6 sama dengan 50. Ya, ini hasilnya negatif, berarti kita kasih kurung. Nah, ini tadi perkalian, positif kali negatif, hasilnya negatif. 2 kali 75, 2 kali 5 sama dengan 10, 2 kali 7 14, tambah 1 15. Baru kita kasih turun sudah tanda-tanda ini. Ini tambah 250, ini kurang. Nah, negatif 150 tambah 250 tambah negatif ini dengan positif, berarti kurang, angka besar kurang angka kecil. Kita cakar di sini, 250 kurang 150, 0 kurang 0, 5 kurang 5 0, 2 kurang 1 1. Jadi ini hasilnya positif atau negatif? Positif, karena tanda positifnya ada di angka besar di sini. Jadi sini positif 100 kurang negatif 50. Berarti negatif dan negatif jadinya positif. 100 tambah 50. Berarti 100 tambah 50 sama dengan hasilnya 150. Oke, sampai sini bisa paham ya? Kalau misalnya bingung nanti tanya ke teacher. Oke, selanjutnya adalah menyelesaikan soal cerita tentang bilangan bulat. Baik, ini yang paling penting karena ini yang paling berhubungan dengan kehidupan kita setiap hari. Ya, dalam kehidupan kita setiap hari itu pasti berhubungan dengan matematika. Kalian pergi beli permen, beli apapun itu pasti menggunakan operasi hitung bilangan bulat. Nah, di saat Anda pergi beli permen, Anda telah menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan bilangan bulat. Namun, sebelum kita masuk ke pengerjaan soal, kita harus tahu dulu tata caranya untuk menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan bilangan bulat. Yang pertama, yang pastinya Anda harus baca dulu soal ceritanya itu secara baik dan pahami maksud dan tujuan dari soal cerita tersebut. Setelah itu, baru Anda bisa tentukan hal yang diketahui dalam soal itu. Setelah Anda tentukan hal yang diketahui, misalnya diketahui suhu awal, suhu akhir sekian. Terus setelah itu tentukan apa yang ditanya. Penting ini. Kita harus tentukan apa yang ditanya sehingga kita bisa menyelesaikan soal itu terarah.
menyelesaikan soal sesuai dengan apa yang ditanyakan. Jangan menyelesaikan soal tidak sesuai dengan yang ditanyakan, salah dong. Setelah tentukan apa yang ditanyakan, buatlah model matematikanya itu. Model matematika yang sesuai. Model matematika itu yang teacher sering bilang kalimat matematika. Ya. Misalnya Albert memiliki uang 50.000. Ketika bibinya datang, Albert mendapat uang tambahan, uang jajan dari bibi sebanyak 20.000. Berapa uang Albert sekarang? Ya, berarti itu kan kalimatnya kalimat bahasa Indonesia. Setelah kita baca itu, ini yang disebut kita harus buat model matematika, ini kalimat matematika. Jadi dari kalimat tadi kan Albert punya uang 50.000. Bibinya datang kasih lagi 20.000. Berarti modelnya menjadi 50 tambah 20 begitu. Itu yang disebut dengan model matematika. Baik, setelah buat model matematikanya baru selesaikan soal menggunakan model matematika tadi. Setelah buat modelnya, misalnya teacher kasih contoh tadi kan Albert punya uang 50, terus bibinya datang kasih lagi 20, kan modelnya menjadi penjumlahan 50 tambah 20. Selesaikan sudah, menjadi 50 tambah 20 berarti 70.000. Oke, kita langsung ke contoh soal. Temperatur udara, ya ini berbicara tentang temperatur udara. Temperatur udara, suhu udara ya. Baik, ingat temperatur udara atau suhu udara ini biasa diukur dengan alat yang disebut dengan termometer. Ya, termometer ini ada jenis-jenisnya, ada termometer Celcius, ada termometer Reaumur, ada termometer Fahrenheit. Ya. Nah, di soal ini dia menggunakan termometer Celcius. Teacher bacakan soalnya ya. Temperatur udara di sebuah kota pada siang hari adalah 2 derajat Celcius. Ini bahasanya 2 derajat Celcius. Pada malam hari suhunya turun menjadi negatif 5 derajat Celcius. Ini bahasanya negatif 5 bukan min 5. Berapa derajat penurunan suhu kepada kota tersebut? Berapa derajat penurunan suhu pada kota tersebut? Penurunan suhu. Suhunya turun berapa memang itu. Nah, berarti bagaimana kerjanya? Tadi kan disuruh baca dulu, setelah itu tentukan apa yang diketahuinya. Diketahui suhu awalnya, hurufnya jelek ini, tidak apa-apa. Suhu awal 2 derajat Celcius. Setelah itu suhu akhir negatif 5 derajat Celcius. Nah, setelah tentukan ini apa yang diketahui, tentukan lagi apa yang ditanya. Nah, ini ditanya apa? Penurunan suhu. Penurunan suhu ya. Oke. Penurunan suhu. Langsung kita jawab di sini. Oke, kita jawab. Nah, ini kita harus paham. Suhu siang hari 2 derajat Celcius, malam hari turun menjadi 5 derajat Celcius. Berapa derajat penurunan suhu pada kota tersebut?
berarti dia turun dari 2 ke 1, ya toh. Dia turun dari ini kan 2 1, salah, sorry ya, ini teacher kasih contoh di sini. Ini teacher pakai garis bilangan saja. Nah, misalnya seperti ini, ada garis seperti ini. Suhu awalnya di sini 2 1 0, turun toh, 2 1 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Dia turun sampai di negatif 5. Ya, suhu akhirnya negatif 5. Berarti dia turunnya berapa derajat, berapa langkah ini sampai di sana? 1 2 3 4 5 6 7. Berapa derajat penurunan suhu pada kota tersebut? 7 derajat penurunan suhunya. 7 derajat Celcius. Sebanyak 7 derajat Celcius. Bagaimana caranya itu? Dia karena suhunya turun, ya berarti bagaimana? Kalimatnya, model matematikanya menjadi suhu awal 2 derajat Celcius dikurangi dengan suhu akhir negatif 5 derajat Celcius. Berarti negatif ketemu negatif di sini menjadi positif, berarti 2 tambah 5 sama dengan 7. Jadinya 7 derajat Celcius. Ini sama dengan cara yang ini juga bisa. Oke.